seluruh honorer database BKN dan yang tercecer jadi peserta seleksi P3K 2024. Suket tak masalah. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, karena untuk channel ini akan memberikan informasi tentang pendidikan P3K dan CPNS 2024. Langkah tersebut ditetapkan Pemkab Kudus. Lantaran itulah Kabupaten Kudus tidak menyisakan satupun honorernya tahun ini. Alhamdulillah semua honorer database BKN dan non-database BKN kami akomodasi pada seleksi P3K 2024, kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kudus Patut Winarno kepada JPNN. Dia mengungkapkan Pemkab Kudus sangat berpihak kepada honorer. Itu sebabnya semua persyaratan dipermudah termasuk surat keterangan ataupun suket pengalaman kerja. Pak Win, sapaan Patut Winarno, mencontohkan honorer di Dinas PUPR yang jabatan penjaga pintu air. Untuk menjaga agar honorernya bisa mendaftar, maka suket pengalaman kerja ditambahkan menjalankan tugas administrasi. Jadi, Pemda nggak bisa kaku, kan? Tidak mungkin setiap hari honorernya menjaga pintu air. Pasti ada kegiatan administrasi yang mereka lakukan, terangnya. Di Kabupaten Kudus, selanjutnya tidak ada honorer yang gagal jadi peserta tes P3K 2024. Semuanya diloloskan administrasinya, kecuali ada 12 honorer yang gagal karena tidak punya ijazah. Kasus ini, kata Pak Win, sulit dibantu Pemkab karena ijazah itu syarat wajib. Oleh karena itu, Pemkab Kudus memberikan solusi dengan mengangkat 12 honorer tidak punya ijazah. Ini menjadi tenaga outsourcing. Pemkab Kudus komitmen menyelesaikan honorer sesuai amanat Undang-Undang ASN 2023. Segala upaya dilakukan agar honorer ini memiliki status ASN P3K penuh waktu maupun paruh waktu, tegasnya. Dia menyarankan kepada para pejabat Pemda untuk berteman dengan honorer agar bisa tahu siapa mereka. Ini penting agar saat mengambil kebijakan bisa mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Winarno mengungkapkan sebenarnya banyak honorer yang berharap ada mekanisme paruh waktu. Menurut dia, hal ini supaya semuanya bisa terangkat menjadi aparatur sipil negara di Kabupaten Kudus, honorernya tidak masalah diangkat P3K paruh waktu. Mereka ingin punya status ASN. Dia menjelaskan honorer ataupun tenaga non-ASN bekerja setiap hari. Mereka ini ketika diangkat P3K akan ditempatkan di situ lagi. Jadi kata dia, cuma statusnya diganti saja menjadi ASN. Mereka hanya ingin bekerja di tempat asalnya dan tidak diberhentikan. Pak Win menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Kudus untuk menyelesaikan honorer secara bertahap, karena disesuaikan dengan kekuatan anggaran tentunya, dengan catatan-catatan tidak ada rekrutmen honorer baru. Pak Bupati sudah mengerahkan agar pengangkatan P3K dari honorer ini bisa bertahap sampai 5 tahun ke depan. Selama itu juga, jangan mengangkat honorer baru lagi, ungkapnya. Lebih lanjut, dia mengatakan hasil pendataan Badan Kepegawaian Negara 2022 mencatat jumlah honorer atau tenaga non-ASN sebanyak 3.195. Dari jumlah tersebut yang sudah diterima, P3K sebanyak 569 dan masih ada sisa 2.626 lagi. Honorer K2 sebanyak 101 yang diterima P3K di tahun lalu adalah 18 orang sehingga tersisa 83. Total yang tersisa adalah 2.709 yang terdiri dari guru 642, tenaga kesehatan ataupun nakes 19 orang, tenaga teknis adalah 2.048. Nah, untuk tenaga teknis ini lulusan SMA ke bawah berjumlah 1.308, pendidikan D2 di atas, D2 ke atas adalah 740 orang. Jadi, kenapa tenaga teknis ini banyak? Karena memang lulusannya masih di lulusan SMA dan juga ada juga sebagian di D2 seperti itu. Putut Wirnarno mengatakan Pemkab Kudus sudah mengirimkan usulan perincian formasi ASN 2024 untuk P3K teknis yang bisa diisi oleh kualifikasi pendidikan SD sederajat ataupun SMP, SMA sederajat sebanyak 144 formasi yang tersebar pada instansi pemerintah setempat. Jadi yang masih harus diselesaikan Pemkab Kudus masih sekitar 2000-an. Salah satu solusinya dengan sistem P3K paruh waktu jika regulasinya sudah ada.